Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu berharap kabar anak-anak tetap sehat ya, meski kita di rumah aja. Karena pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa melakukan pembelajaran seperti biasa. Tapi anak-anak harus tetap semangat ya belajarnya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak jangan lupa ya berdoa dulu agar ilmu yang Ibu berikan pada hari ini bermanfaat buat anak-anak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak siapkan dulu bukunya dan juga alat tulisnya ya. Minggu lalu, Ibu sudah mengajarkan mengenai komposisi fungsi dan juga inverse fungsi komposisi. Nah, hari ini Ibu akan masuk pada pembelajaran bab selanjutnya, yaitu persamaan lingkaran. Anak-anak sudah pada belajar belum mengenai bab baru ini? Ibu berharap anak-anak sudah belajar semua ya. Tujuan pembelajaran persamaan lingkaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan konsep lingkaran. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan titik pusat dan jari-jari lingkaran. Yang ketiga, menentukan persamaan lingkaran. Yang keempat yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Dan yang terakhir yaitu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Anak-anak pasti sudah sering kan melihat begitu banyak kendaraan di jalan raya. Misalnya mobil, baru ada apa lagi? Ada truk, ada motor, dan banyak lagi. Nah, anak-anak sering perhatikan tidak bagaimana bentuk roda dari kendaraan-kendaraan tersebut? Ya, benar banget. Roda dari kendaraan-kendaraan tersebut berbentuk lingkaran. Nah, selain itu, di kehidupan kita juga banyak sekali bentuk-bentuk yang berbentuk lingkaran. Misalnya, jam dinding di rumah kita. Bentuknya lingkaran juga kan? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan lingkaran. Lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tersebut. Nah, titik-titik tersebut disebut pusat lingkaran, sedangkan jarak tertentu yang tetap disebut jari-jari lingkaran. Selanjutnya kita masuk pada persamaan lingkaran. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan juga jari-jari R. Nah, di sini Ibu punya lingkaran. Nah, anak-anak perhatikan ya bentuk lingkarannya. Di dalam lingkaran ada bentuk segitiga yang berwarna hijau. Nah, di mana titik O adalah titik tengah lingkaran. Kemudian Ibu punya titik T dan Ibu juga punya titik P. Titik T itu merupakan titik X dan juga titik Y. Jadi dia berada pada X, Y. Nah, sehingga pada segitiga OTP berlaku OT kuadrat sama dengan OP kuadrat ditambah PT kuadrat. Nah, ini rumus Pitagoras ya. Masih ingat kan anak-anak? Nah, selanjutnya OT itu merupakan R atau jari-jari sebuah lingkaran. Nah, jadi R kuadrat sama dengan OP merupakan nilai X. Jadi dia berada pada sumbu X ya, OP. Jadi X kuadrat ditambah PT. Nah, PT merupakan titik Y, di mana dia berada pada sumbu Y. Jadi R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga didapatlah persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan juga jari-jari R, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sampai sini paham kan? Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan juga jari-jari R. Kalau tadi kita belajar persamaan lingkaran di pusat 0,0, nah sekarang pusat lingkarannya tidak di 0,0, tetapi jari-jarinya tetap R ya. Sekarang anak-anak perhatikan sebuah lingkaran yang ada pada slide. Nah, di situ Ibu punya sebuah lingkaran. Dan ada segitiga juga di dalamnya yang berwarna kuning. Titik pusatnya yaitu A, B. Lalu ada titik S.
dan juga ada titik T. P ke T itu merupakan jari-jari lingkaran. T ke S merupakan Y dikurangin B. Lalu P ke S, X dikurangin A. A dan B merupakan titik pusat dari sebuah lingkaran ya. Sehingga pada segitiga TPS berlaku PT kuadrat sama dengan PS kuadrat ditambah ST kuadrat. Masih ingat kan rumus Pitagoras? Nah, di sini rumus Pitagoras tetap berlaku ya. Jadi, PT merupakan R kuadrat sama dengan PS. PS tadi Ibu sudah bilang kalau PS adalah X dikurangin A. Jadi, PS-nya kita masukin. X dikurangin A, lalu dikuadratkan. Ditambah, ST-nya tadi Ibu bilang apa? Y dikurangin B kan? Nah, jadi ST-nya kita ganti. Jadi, Y dikurangin B, lalu dikuadratkan. Sehingga didapatlah rumus persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan jari-jari R, yaitu R kuadrat sama dengan hasil kuadrat dari X kurang A ditambah hasil kuadrat dari Y kurangin B. Sampai sini anak-anak sudah paham bukan? Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai persamaan umum sebuah lingkaran anak-anak. Jadi, kita udah tahu tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa R kuadrat sama dengan hasil kuadrat dari X kurangin A tambah hasil kuadrat dari Y kurangin B. Nah, lalu R kuadrat sama dengan X dikurangin A-nya kita kuadratan. Lalu R kuadrat sama dengan kita jabarin X kurangin A kuadrat tersebut menjadi X kuadrat dikurangin 2AX tambah A kuadrat. Lalu dijumlahkan sama Y dikurangin B kuadrat tersebut. Tapi kita jabarin dulu ya. Sehingga didapatlah Y kuadrat dikurang 2BY tambah B kuadrat. Sehingga kita dapatlah R kuadratnya ini kita pindah ruas ke sisi sebelah kanan. Ke ruas sebelah kanan ya. Jadi 0 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2AX dikurangin lagi 2BY tambah A kuadrat tambah B kuadrat dikurangin R kuadrat. Jadi yang kuadratnya kita tulis dulu. Baru yang ada variabel X dan Y di tengah dan A, B, R-nya di belakang. Kemudian kita substitusi. A sama dengan negatif 2AX. B sama dengan negatif 2BY. Dan C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat ya. Sehingga kita dapat yaitu 0 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2AX kurang 2BY tambah A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat sama dengan berapa? Ya, kita substitusi ya. Jadinya 0 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C. Setelah itu didapatlah rumus X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan menentukan. Kita akan tahu mana titik pusatnya. Jadi, titik pusatnya yaitu X, Y. X-nya adalah negatif A per 2 dan Y-nya yaitu negatif B per 2. Jadi rumus titik pusat adalah negatif A per 2 dan negatif B per 2. Kemudian jari-jari. Kita tahu jari-jari biasa dilambangkan dengan huruf R. Sama dengan akar dari A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 dikurangin C. Nah, untuk persamaan lingkaran bersifat umum ini sampai sini ya. Selanjutnya, Ibu punya contoh soal. Perhatikan ya soal berikut. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 6. Ayo kita kerjakan bersama. Pusatnya ada di 0,0 dan jari-jari biasa kita lambangkan dengan R. R sama dengan 6. Nah, persamaan lingkarannya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan jika berada di pusat 0,0 ya. Lalu, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Nah, R-nya kita masukin ya, karena R-nya sudah diketahui bahwa R-nya yaitu 6.
X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36. Selanjutnya, contoh berikut. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 1, -3 dan berjari-jari 4. Jadi, kalau tadi pusatnya ada di 0,0, sekarang pusatnya tidak di 0,0, tapi di X-nya 1 dan Y-nya -3. Serta jari-jarinya 4 ya. Nah, kita kerjakan bersama. Pusatnya 1, -3. R-nya atau jari-jarinya 4. Nah, bersama lingkaran yang berpusat di A, B, rumusnya hasil kuadrat dari selisih X kurang A tambah hasil kuadrat dari selisih Y kurang B sama dengan R kuadrat. Jadi, A-nya kita masukin 1, B-nya kita masukin -3, dan R-nya kita masukin 4. Jadi, hasil kuadrat dari X kurang 1 tambah hasil kuadrat dari Y tambah 3 sama dengan 16. Tadi kan Y kurang -3. Kan negatif kali negatif apa anak-anak? Iya, benar sekali. Negatif kali negatif positif. Jadi, Y tambah 3 ya. Sehingga persamaan lingkarannya adalah hasil kuadrat dari X kurang 1 tambah hasil kuadrat dari Y tambah 3 sama dengan 16. Mudah bukan? Selanjutnya masih ada contoh lagi. Coba anak-anak kerjakan. Tentukan hubungan antara garis X tambah Y sama dengan 3 dan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Ada yang bisa kerjain tidak? Anak-anak sambil dikerjain juga ya. Kita substitusikan dulu. X tambah Y sama dengan 3 ke persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Nah, X tambah Y sama dengan 3. Berarti Y sama dengan 3 kurang X. Persamaan lingkarannya kan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Lalu kita masukin nilai Y-nya. Jadi X kuadrat tambah Y-nya kita ganti jadi 3 kurang X. Lalu tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Nah, kemudian kita jabarkan Y-nya tadi itu yang sudah kita ganti jadi 3 kurang X. Sehingga menjadi X kuadrat tambah Y kurang 6X tambah X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Sehingga didapatlah 2X kuadrat kurang 2X tambah 12 sama dengan 0. Diperolehlah A-nya sama dengan 2, B-nya negatif 2, dan C-nya 12. D sama dengan B kuadrat min 4AC. D ini adalah diskriminan. Ini rumus tetapnya diskriminan ya anak-anak. Ingat, jangan sampai lupa. B-nya kita masukin negatif 2. C-nya kita masukin 12 dan A-nya kita masukin 2. Sehingga kita dapatlah nilai diskriminan atau kita lambangkan huruf D sama dengan negatif 92. Nah, negatif 92 kan kurang daripada 0 anak-anak. Jadi, garis tersebut ini tidak memotong lingkaran karena garis ini berada di luar lingkaran. Sampai sini anak-anak sudah paham belum? Mudah saja kan? Selanjutnya Ibu kasih lagi nih contoh keempat biar anak-anak tambah semangat belajarnya. Tentukan hubungan antara garis 3X kurang 4Y tambah 5 sama dengan 0 dan lingkaran hasil kuadrat dari selisih X kurang 1 tambah hasil kuadrat dari Y tambah 2 sama dengan 9. Lingkarannya kan kita tahu bahwa hasil kuadrat X kurang 1 tambah hasil kuadrat Y tambah 2 sama dengan 9 dan memiliki pusat titik 1, -2.
Dan jari-jarinya R sama dengan 2. Nah, pusatnya dapat 1 dan negatif 2 tuh dari persamaan lingkarannya ya. Sehingga jarak titik pusat 1, negatif 2 ke garis 3x kurang 4y tambah 5 sama dengan 0 adalah D. D ini adalah diskriminanan. D ini merupakan jaraknya sama dengan harga mutlak dari A X1 tambah B Y1 tambah C dibagi oleh akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Lalu kita masukin nilai A, B, C-nya. Jadi D sama dengan harga mutlak 3 kali 1 dikurangin 4 dikali negatif 2 tambah 5. Lalu dibagikan oleh akar dari 3 pangkat 2 tambah negatif 4 kuadrat. Lalu kita operasikan semua itu anak-anak. Kita hitung, kita dapatlah D-nya sama dengan 16 per 5. 16 per 5 kalau kita pecahkan menjadi pecahan desimal menjadi 3,2. Sehingga R-nya kan kurang dari D. Karena R-nya tadi kita tahu bahwa 3, sedangkan D-nya lebih dari 3, yaitu 3,2. Maka garis berada di luar lingkaran. Selanjutnya Ibu punya tugas buat anak-anak di rumah. Anak-anak, Ibu punya 3 soal, yaitu soal-soal ini ada di buku paket anak-anak di halaman 35, nomor 16, 76, dan 87. Jangan lupa dikerjakan ya. Nah, kalau anak-anak merasa kesusahan dalam penugasan ini, anak-anak bisa tanya ke Ibu. Dan kita kumpul tugas ini minggu depan ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak paham apa yang Ibu sudah ajarkan pada hari ini. Dan jika ada anak-anak yang belum paham, bisa langsung tanyakan ke Ibu ya. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat belajarnya.